Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Qala aidan wa kulu wasrabu wa la tusrifu wa la tuhibbul muhsinin wa la yuhibbul musrifin. Sadaqallahu alazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu adik-adik jamaah Masjid Baitur Syukur yang berbahagia, marilah yang pertama kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima banyak nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat jihad, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suatu hasanah kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya sampai di akhir zaman. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah di Masjid Baitur Syukur ini kelak di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Pada malam hari ini saya mendapat tugas dari Amir Masjid untuk menyampaikan kutub yang berjudul kesehatan dan puasa atau manfaat puasa di dalam kesehatan. Tentu kesehatan ini menyangkut masalah kesehatan jasmani dan rohani. Bagi kita barangkali lebih penting kesehatan rohani, karena kesehatan jasmani kita semua sudah membuktikan bertahun-tahun, berpuluh tahun bahwa kita puasa ini tidak ada gangguan bagi yang sehat maupun yang sebagian sakit. Namun yang sakit khusus tentu perlu ada semacam konsultasi dengan dokter itu tersebut. Jadi sebetulnya apa yang terjadi ketika kita berpuasa, yaitu kita tidak makan dan tidak minum serta tidak hubungan badan pada malam hari ini kira-kira selama 12-14 jam. Jadi kalau hari-hari biasa kita tidak berpuasa, biasa kita sarapan pagi, kemudian jam 1 makan begitu. Tapi ketika kita berpuasa, kita makan sahur kira-kira jam 4 pagi, kemudian berbuka puasa kira-kira jam 5:30 lebih. Artinya bahwa kita itu tidak makan selama kurang lebih hampir 12-14 jam. Yang terjadi di dalam tubuh kita ketika perut itu kosong. Jadi ketika makanan kita masuk di kita sahur sekitar jam 4, makanan di dalam tubuh kita, di organ pencernaan kita itu akan dicerna kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi kalau kita hitungannya jam 4, hitungannya gampang saja. Kemudian sekitar 8 jam diproses di dalam usus, diabsorpsi,
kemudian diserap ke dalam darah, sisanya kemudian keluar, itu kira-kira butuh 8 jam. Jadi hitungannya kalau jam 8 plus 8, jam 4 plus 8 itu sekitar jam 12. Itu organ pencernaan kita itu sudah istirahat. Artinya tidak bekerja, tidak kalau bahasanya kasarnya memilih. Jadi supaya gula yang kita makan atau protein yang kita makan dipecah-pecah. Pertama kita masuk di mulut itu pakai enzim, ada lipase, ada amilase, ada protease. Kemudian kalau sudah masuk di saluran pencernaan ya ada enzim yang namanya asam itu, ada proteolitik, ada lipolitik, macam-macam. Jadi ketika perut kita kosong, maka yang terjadi adalah proses istirahat. Jadi organ kita itu istirahat. Tentu istirahat ini sangat berarti bagi organ kita. Jadi ketika perut kosong, maka oleh para ahli medis yang terkenal, yaitu yang dari Jepang, Yoshiro Osubi, itu meneliti tentang puasa dan kesehatan. Ternyata ketika orang berpuasa itu akan ada semacam protein dan terbentuk ketika tubuh itu merasa kekurangan energi. Jadi ketika gula yang kita masukkan, ya jadi makanan itu kebanyakan mengandung gula dan protein. Jadi nasi itu kalau diubah jadi gula, jadi itu termasuk amilase, jadi glukosa. Ketika sudah habis, maka dalam tubuh kita, ketika kita lapar, itu yang terjadi adalah sumber energi diambil dari lemak. Jadi lemak tubuh kita dia merupakan simpanan energi. Namun bagaimana yang kurus-kurus yang tidak punya lemak, itu akan ambil dari simpanan energi yang berupa protein, yaitu yang berada di daging. Jadi barangkali yang kurus-kurus itu tentu harus menyeimbangkan. Tadi saya bilang wakulu wasrobu walatus ribu, artinya berlebihan. Jadi barangkali yang tua-tua seperti saya ini anggap saja selalu berlebihan, karena tidak ada imbangan antara yang masuk dan yang keluar. Artinya energi yang kita keluarkan itu mulai berkurang karena aktivitasnya berkurang yang tua-tua ini. Makannya tetap tapi aktivitasnya berkurang sehingga terjadi penumpukan energi, akhirnya disimpan dalam bentuk lemak. Artinya walatus ribu tadi bahwa ada keseimbangan. Jadi berlebihan itu tergantung subjektif. Jadi kalau yang banyak aktivitas tentu butuh makan yang katanya. Tapi yang sudah gemuk-gemuk tidak ada aktivitas, cuman ya mondar-mandir begitu, ya, harus dikurangi. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi berlebihan dalam arti itu adalah mengandung sebuah keseimbangan. Dan Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Tentu kita harus juga menyesuaikan itu. Yang kurus juga harus memperbanyak makan, yang fisiknya kuat. Jadi kemudian selain terbentuk sebuah protein yang namanya fagosysim, autofagus, atau istilah lama itu autolisis. Jadi ketika tubuh kita ini istirahat, organ pencernaan dan berkurang energinya, maka sel-sel yang berada di tubuh kita ini, sel-sel tua terutama, itu akan mati. Dan secara otomatis sel tua ini akan dimakan sendiri oleh sel yang muda. Ini adalah suatu keajaiban. Dan dari para peneliti, para ahli medis juga belum bisa menjelaskan secara detail tentang kejadian ini. Jadi barangkali ke depan berapa puluh tahun lagi kemungkinan baru bisa diungkap. Nah, ini adalah rahasia Allah. Dan inilah yang sebetulnya tantangan bagi
ilmuwan muslim terutama. Karena beberapa artikel yang dibuat di jurnal-jurnal lokal di dunia Islam itu hampir seluruhnya jurnal di artikel di jurnal itu menyimpulkan bahwa puasa itu tidak menyebabkan sakit atau tidak menimbulkan efek negatif. Bahkan hampir keseluruhannya menyimpulkan bahwa puasa itu menyebabkan efek positif. Karena menurut penelitian bahwa ketika kita itu berpuasa dekat dengan Allah, banyak berdoa, maka ketenangan itu akan timbul karena hormon yang namanya hormon adrenalin itu turun. Jadi tenang, tidak mudah marah. Bersama dengan itu keluar juga hormon namanya oksitosin dan serotonin. Ini hormon kebahagiaan. Sehingga kenapa umat muslim selalu menanti-nantikan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan inilah yang sebenarnya selain dijadikan oleh Allah itu pahala yang berlipat ganda, dan Allah juga berjanji bahwa akan memberikan keberkahan kepada orang yang berpuasa. Seperti ditegaskan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Tentu ini tadi sebatas kesehatan fisik. Namun bagi kita yang lebih penting adalah kesehatan rohani. Bahwa kita harus selalu bersemangat di dalam menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap istiqomah, bisa menjalankan seluruh kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjauhi seluruh larangan. Itu yang penting bagi kita. Jadi puasa itu selain mendatangkan kesehatan fisik juga bisa mendatangkan kesehatan rohani, membersihkan hati kita dari sifat-sifat seperti ria, ujub, sombong, kemudian hasad, iri, dengki, kemudian jual riba, berbohong, kemudian cuek. Jadi banyak sekali istilah-istilah ketika hasad, iri, dengki itu orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang biasanya kita dengar. Kemudian ada sebuah perbuatan yang berbahaya bagi kita, biasanya itu suudzon. Suudzon itu bisa suudzon dengan Allah SWT, suudzon dengan kaum muslim yang bersifat adil. Jadi ketika kemungkinan kita berdoa tidak dikabulkan, kemudian kita ditimpa musibah, kadang timbul terbersit pikiran kita suudzon dengan Allah. Wah, Allah ini tidak adil, Allah menyiksa saya. Ini adalah hukumnya haram, karena Allah itu sifatnya adalah Maha Pengasih. Hari ini disinggung di dalam surat Al-Fajr. Jadi ketika kaum Samud itu, wa idza insanu wa amma insanu idza mabtalahu wa robahu wa akmahu wa namahu wa yakulu akroma. Fa idza mabtalahu wa qadaru alaihi rizqa fa yakulu rabbi ahana. Jadi Allah menegur pada kaum Samud bahwa tidak boleh bersuudzon seperti itu, karena masalah akrom tadi, ketika Allah memberikan kepada kaumnya kenikmatan dan kelebihan, kemuliaan berupa harta benda, itu akan mengatakan bahwa Allah itu memuliakan kita. Namun ketika Allah memberikan ujian berupa mungkin kekurangan harta atau musibah, maka orang akan mengatakan bahwa saya tidak. Dan Allah menegur bahwa harta benda yang lainnya itu bukan
bukan masalah kemuliaan dan kehinaan, bahwa harta benda dan rezeki dan segala macam yang kelebihan dunia itu adalah sebagai cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diuji ketika suami kita, istri kita terlalu rewel begitu, ya ujian kita begitu. Kalau kita menerima dengan sabar, insya Allah pahalanya besar. Kemudian masalah semangat. Jadi kenapa orang-orang dahulu seperti kemarin yang diberikan oleh Ustaz Sarjono bahwa perang Uhud itu terjadi ketika di bulan Ramadan tanggal 17. Ramadan tanggal 17. Jadi mungkin bagi kita Ramadan itu banyak raya-raya atau kurang semangat bekerja atau apa. Namun kita sudah diberikan contoh oleh Al-Quran, diberikan ibrah bahwa di bulan puasa itu tentara umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu memenangkan peperangan di perang Badar. Hari itu sudah dikatakan. Ada perang-perang lagi yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang Fatu Makkah. Itu terjadi 8 Hijriah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan tanggal 20 sampai 24. Ada lagi perang juga yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu antara bangsa Mamluk, Kesultanan Islam melawan Bulagukan. Bulagukan itu dinasti Mongolia yang sangat kejam bengis, yang saat itu sebelum berperang dengan kaum Mamluk Islam di Mesir, mereka menghancurkan, membumi hanguskan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan sangat-sangat kejam karena ratusan ribu nyawa melayang, madrasah, masjid, kemudian perpustakaan, rumah sakit semua dihancurkan. Namun dengan semangatnya Saifuddin Qutb itu akan membalas kekejaman Bulagukan. Dia berdoa, ternyata dia bisa mengalahkan tentara Mongol yang lebih banyak jumlahnya dan lebih bengis. Ini janji Allah, ternyata memang benar bahwa kalau kita bersungguh-sungguh, kita bermujahadah untuk bisa memenangkan Islam, maka Allah tetap akan menolong. Bahkan masih ada lagi peperangan di bulan Ramadan antara umat Islam dan Jepang, yaitu ketika penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Jenderal Tarek di Guadalajara. Padahal itu Spanyol bagian selatan dekat sungai. Itu tentara Islam menang atas. Kemudian juga ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu memenangkan perang terhadap kaum Bizantium dan tentara Salib di Palestina. Waktu itu Palestina dijajah oleh Bizantium dan tentara Salib. Dan itulah barangkali semangat di bulan Ramadan yang perlu kita contoh. Jadi bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, kepada kita supaya selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan, sedikit banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.